Aksi heroik petugas damkar berhasil menyelamatkan seorang wanita yang tercebur ke sumur sedalam 12 meter di Madiun, Jawa Timur. Ya, evakuasi berlangsung dramatis lantaran terdapat sejumlah kendala. Inilah aksi heroik dan kekompakan petugas damkar Kabupaten Madiun saat mengevakuasi Susi Puspita, 41 tahun, yang tercebur sumur di rumahnya di Desa Sugiwaras, Kecamatan Saradan, Madiun. Petugas damkar menuruni sumur dengan badan diikat pada tali yang dikaitkan ke katrol pengerek. Personil BPBD, TNI Polri, dan warga ikut menahan dan menarik tali saat proses evakuasi berlangsung. Sebelumnya, korban sempat memperbaiki pompa air hingga akhirnya terpeleset ke dalam sumur. Tak lama usai kejadian, warga meminta pertolongan kepada tim pemadam kebakaran Pemkab Madiun. Korban sudah berada di dalam sumur kurang lebih selama 2 jam. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam karena terkendala sebuah tangga besi yang ada di dinding sumur. Mau memperbaiki sanyu, katanya mau memperbaiki sanyu, begitu terpeleset, jatuh ke dalam sumur, kedalaman sumur adalah 12 meter. Untuk kesulitannya sendiri gimana Pak untuk proses evakuasi? Kesulitan kami keterbatasan alat untuk evakuasi kita seadanya. Kesulitannya di dalam sumur itu ada beberapa tangga besi. Beruntung korban berhasil dievakuasi petugas dalam kondisi selamat dan langsung mendapat penanganan medis. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di TKP pembunuhan di perumahan Indah Bona, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, halo Jen, apa saja perkembangan terkini dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh remaja berusia 14 tahun ini? Ya, selamat pagi Cikal Galuh dan juga pemirsa. Untuk saat ini perkembangan kasus yang terjadi pada dini hari kemarin belum ada update terbaru karena hari kemarin pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP di lokasi kejadian tepat di belakang saya. Ini adalah rumah di mana yang menjadi TKP pembunuhan anak berusia 14 tahun dan pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi di TKP saat ini yang saat ini di rumah tersebut sudah dipasangi garis polisi atau polis line, dan kalau kita bisa lihat di sini tepat di depan gerbang rumahnya masih ada bercak darah yang berceceran di bawah yang ditandai dengan cat putih tersebut, dan ini menandakan pada saat kejadian pada kemarin dini hari memang sempat terjadi kejar-kejaran antara ibu dan juga anak si pelaku tersebut, yang ibunya akhirnya dapat melarikan diri namun harus memanjat pagar terlebih dahulu. Maka dari itu ini di bagian atas dari pagar juga terdapat bercak darah yang masih ada di sini dan belum dibersihkan karena memang ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian, dan saat ini kasus ini sudah dilimpahkan sepenuhnya kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Dan kalau kita lihat di sini selain bercak darah yang ada di depan rumahnya, juga terdapat bercak darah di rumah sebelahnya atau rumah tetangganya. Dan ini dia. Dan kalau bisa dikira-kira, bercak darah yang terdapat di depan rumahnya dan juga rumah tetangganya, ini berarti kita bisa mengira-ngira ya kalau memang kejar-kejaran antara ibu dan si anak yang merupakan pelaku ini cukup intens ya begitu. Jadi karena memang anaknya pada saat itu bersimbah darah juga dan saat itu masih membawa pisau karena mengejar sang ibu hingga sekitar 20 meter dari depan rumahnya. Dan pada saat itu ibunya juga sempat terluka, sempat tertusuk sehingga bercak darah masih ada di mana-mana. Dan ini dia pemirsa situasi di depan rumah yang dipasangi garis polisi atau polis line. Dan untuk motifnya sendiri pihak kepolisian belum mengetahui karena hari kemarin
sang anak sudah ditangkap dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin yang kemudian hasilnya negatif narkoba. Namun kalau berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, sang anak ini mendapatkan bisikan goib begitu, dan sampai saat ini masih diselidiki apa sebenarnya motif pembunuhan tersebut yang menewaskan ayah dan juga neneknya, yang saat ini sang ibu yang sempat terluka juga masih dirawat intensif di Rumah Sakit Fatmawati. Nanti kalau ada update dari pihak kepolisian, tentu saja kami akan mengabarkan apakah akan ada olah TKP lanjutan pada hari ini. Sementara itu Galuh dan Cikal. Menarik memperlihatkan situasi sekitar. Saya ingin tahu, Jen, bagaimana situasi tetangga sekitar di kediaman korban, karena ada beberapa testimoni juga dari tetangga yang menyatakan bahwa sebetulnya keluarga ini baik-baik saja. Anda bisa menggambarkan tidak bagaimana situasinya, atau mungkin ada tetangga yang tadi sempat Anda tanyakan mengenai kasus ini? Ya, baik Cikal. Kalau untuk tetangga di sini pagi ini memang cukup lengang ya. Namun kalau kita lihat suasana atau kondisi perumahan yang ada di sini memang bukan merupakan perumahan menengah ke bawah ya. Jadi kalau kita bisa amati memang ini perumahan milik masyarakat menengah ke atas. Jadi tadi kami juga sempat bertanya kepada satpam yang kebetulan satpam tersebut merupakan satpam yang menangkap si anak atau pelaku pada saat kabur melarikan diri. Namun sang satpam mengatakan bahwa kedua satpam tersebut tidak diperbolehkan berbicara karena saat ini kasus sudah dilimpahkan langsung ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan pemirsa, mungkin kalau bisa kita gambarkan ini situasi lengangnya komplek perumahan, dan tadi kami sempat menanyakan apakah ada warga sekitar atau tetangga sekitar yang ingin berbicara atau menyampaikan statementnya terkait dengan bagaimana hubungan keluarga yang terdapat kasus pembunuhan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada yang berkenan untuk berbicara begitu. Dan kita bisa lihat memang tidak ada aktivitas tertentu ya di perumahan sekitar di sini, di perumahan Indah Bona. Namun nanti akan kami update kembali jika memang ada tetangga mereka yang ingin berbicara terkait bagaimana sih sebenarnya hubungan keluarga yang dijalin keluarga korban begitu. Sementara itu, Cikal dan Galuh. Ya, baik, terima kasih Jen Cahyani telah melaporkan langsung dari Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Orang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan tega menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga tewas. Usai menusuk korban, pelaku yang masih berusia 14 tahun sempat melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan perumahan. Seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan yang masih berusia 14 tahun nekat menusuk ayah, ibu, dan neneknya. Sang ibu berhasil selamat dengan luka sayat tajam usai melarikan diri keluar rumah, sementara sang ayah dan nenek tewas usai ditusuk pelaku. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri hingga keluar area perumahan. Pelaku pun berhasil ditangkap oleh para petugas keamanan perumahan setelah lari sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Kita dapat kabar dari rekan, katanya ada penusukan. Saya kontak balik, itu penusukan di mana? Di Bandung 51 posisinya korban. Lanjut, saya kontak lagi, teman nimpah, tersangkanya keluar katanya, pelakunya. Saya inisiatif, karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu, ketangkeplah di sebelum lampu merah. Karang Tengah sini. Itu saya bawa ke komando sini, pos RW. Saya tanya dia, kamu rumahnya di mana? Awalnya dia ngomongnya di B617. Pas kita desek-desek B612. Nah, ada teman saya datang, ternyata itu cucunya korban yang punya rumah gitu. Awalnya kata dia kamu yang nusuk? Iya, nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah, teman cek lagi, wah ternyata ada korban meninggal 2 di dalam. Kini pelaku sudah diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan.
Sementara ibu pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusuk di bagian punggungnya. Dan kedua jenazah dibawa ke rumah sakit Fatmawati untuk disemayamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Konflik yang sudah lama terjadi di dalam keluarga sangat mungkin mendorong aksi nekat remaja 14 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Ya, pola pengasuhan lingkungan dan media juga menjadi sejumlah faktor yang dapat memicu anak melakukan tindak kekerasan. Dan pemirsa, berikut cuplikan pernyataan kriminolog Hanifah Hasnah. Sebetulnya kalau ini dilakukan secara normal karena dia itu mengalami kemarahan yang besar sehingga dia melakukan agresivitas terhadap orang tuanya, berarti kan konfliknya berkepanjangan. Tidak ujuk-ujuk ada terus ujuk-ujuk dia marah gitu ya. Walaupun mungkin ketika dia melakukan pembunuhan itu secara impulsif, jadi dia marah lalu dia melakukan pembunuhan. Walaupun demikian tetap kita harus melihat dari belakang ya ke belakang bahwa prosesnya ketika orang tua tidur. Berarti ini dalam kondisi yang sangat tenang. Entah dia ada perselisihan sebelumnya, sebelum tidur, sorenya atau sebelum melakukan itu, tetapi setidaknya ketika dia berkonflik, berarti konflik ini sudah lama gitu ya, sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan penghilangan nyawa karena dia anggap mungkin orang tuanya inilah yang membuat hidupnya menjadi tidak nyaman. Itu kalau kondisi normal, di luar kondisi dia ada kesehatan mental yang terganggu. Karena sebetulnya secara umum itu kan perilaku anak itu didasarkan atas 4 hal. Yang pertama adalah pengasuhan. Pola pengasuhan ini sangat mempengaruhi perilaku anak. Baik anak itu akan menjadi baik atau anak ini menjadi anak yang nakal atau delinquen gitu ya. Nah, pengasuhannya seperti apa? Pengasuhan yang terlalu otoritas itu membuat anak juga menjadi ingin memberontak. Tetapi pengasuhan secara permisif itu juga membuat anak juga akan melakukan hal-hal di luar nalar kita. Karena dia merasa bahwa apapun yang dilakukan itu diperbolehkan oleh orang tua. Yang kedua, bagaimana lingkungan dia gitu, bagaimana teman-temannya, apakah dia selama ini hidup dalam lingkungan yang abusive gitu ya, biasa melakukan kekerasan sehingga dia menganggap bahwa kekerasan itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu bagaimana dengan media yang dia konsumsi, yang dia akses selama ini, apakah mengandung kekerasan sehingga dia tahu bagaimana cara menghabisi seseorang ketika dia merasa bermasalah dengan orang. Lalu ada lagi kontrol sosial seperti apa gitu kan, yang kalau keterangan dari security, dari tetangga dia adalah anak yang baik. Tapi kita belum tahu ya keterangan dari teman-temannya seperti apa. Apakah dia anak yang antisosial? Apakah dia benar-benar anak yang kata berita yang lain itu skizofren, sering mendengarkan bisikan-bisikan gitu ya. Nah, bisikan-bisikan itu kan nggak hanya satu kali bisikan terus dia melakukan kejahatan, pasti lebih dari 6 bulan. Kalau sudah lebih dari 6 bulan berarti seharusnya orang-orang di sekitar mengetahui keanehan-keanehan ini. 2 jenazah korban pembunuhan anak berusia 14 tahun yang merupakan ayah dan nenek pelaku selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Usai otopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan. Proses otopsi kedua jenazah telah selesai dijalankan di RS Polri Jakarta Timur Sabtu siang. Usai proses otopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah APW, ayah pelaku, dimakamkan di pemakaman keluarga Bogor. Sedangkan RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Sementara itu, ibu pelaku hingga kini masih dalam keadaan kritis dan dirawat intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Ruth Megawati, korban tewas dari aksi brutal sang cucu, dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Sabtu sore usai diotopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Almarhumah yang berusia 69 tahun dimakamkan satu liang lahat dengan sang suami. Sejumlah sahabat dan tetangga yang mengenal almarhumah hadir untuk melepas ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sebelumnya Ruth Megawati tewas usai dibunuh oleh cucunya berinisial MAS di rumahnya di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ruth ditemukan tewas di rumahnya bersama ayah dari MAS. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Ya, Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor?
kasih rekan Cikal dan Jessica, dan juga selamat pagi pemirsa pada aktivitas pagi hari Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan, di mana dapat Anda lihat bersama layar kaca Anda arus lalu lintas pada pagi hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya. Yakni arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke TBC Matupang. Saat ini dalam situasi ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2, roda 4 dan juga sesekali dilintasi oleh angkutan umum. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda untuk keselamatan dari Anda pribadi maupun pengendara lain. Hal yang sama juga terjadi dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke TBC Simatupang. Dan antisipasi adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Begitupun arus lalu lintas dari arah TBC Matupang yang akan mengarah ke Lebak Bulus saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Ketersendatan sesekali terjadi menjelang antrian traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light, juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas dari arah Cilandak yang akan mengarah ke TBC Matupang, Pasar Minggu ataupun Ragunan saat ini dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan pemirsa, kami informasikan kembali bahwa kawasan ini dekat dengan pusat perbelanjaan dan juga tempat wisata Ragunan. Maka dari itu kami ingatkan kembali bagi Anda para pengendara untuk mengantisipasi adanya aktivitas kendaraan yang keluar masuk di kawasan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 153 kasus laka lantas dengan rincian 5 meninggal dunia, 14 luka berat dan 111 luka ringan. Dari 153 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi pada waktu siang hari. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Dan bagian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Brigadir Medina melaporkan dari Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka baru terkait kasus judi online yang melibatkan beberapa orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Ya, 2 tersangka berinisial AA dan F berperan sebagai pemilik website judi online dan terlibat tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Jam berapa? Sampai sini jam berapa? Tahu kan kita datang sini, tahu nggak? Udah tahu ya, udah paham ya, bro. Lu masih Peri? 700. Siapa? 1. Inilah detik-detik saat tim opsional Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 1 dari 2 orang tersangka baru kasus judi online pada tanggal 28 November lalu. Tak hanya menangkap pelaku, petugas juga turut menemukan uang tunai ratusan juta rupiah. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi mengatakan 2 tersangka baru yang berinisial AA dan F ini memiliki peran berbeda. Tersangka AA terlibat tindak pidana pencucian uang, sedangkan F berperan sebagai pemilik 40 website judi online. Selain mengamankan 2 orang pelaku, penyidik juga turut mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 unit ponsel, dan 9 buah buku tabungan. Hingga kini tim penyidik masih menunggu hasil analisa dari pihak PPATK untuk melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus judi online ini. Penyidik Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya telah menangkap 2 tersangka lainnya. Yang pertama
inisialnya AA, perannya melakukan tindak pidana pencucian uang. Tersangka AA ditangkap tanggal 26 November 2024. Kemudian yang kedua adalah tersangka F alias W alias A. Perannya adalah sebagai agen 40 website judi online. Kemudian tersangka F ini ditangkap tanggal 28 November 2024. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang tersangka, yang diantaranya 10 orang pegawai Komdiji serta 16 orang masyarakat sipil. Polisi juga masih memburu 4 orang pelaku lain berinisial J, JH, F, dan C, yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan Sindo Today. Pemirsa, ratusan kendaraan di Jalan Lintas Barat Kabupaten Kampar Riau terjebak macet lebih dari 5 km hingga berjam-jam. Kemacetan yang sudah berlangsung 5 hari itu disebabkan struktur jalan longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Kemacetan panjang kendaraan terjadi di Jalan Lintas Barat, tepatnya di Desa Tanjung Alai, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Jalan penghubung Provinsi Riau dengan Sumatera Barat ini terputus akibat struktur tanahnya mengalami longsor sepanjang kurang lebih 100 meter. Antrian panjang kendaraan dari dua arah, Pekanbaru menuju Sumatera Barat maupun sebaliknya, sudah berlangsung sejak hari Senin 25 November lalu. Saat ini, Dinas PUPR Provinsi Riau dan Dinas PU Kabupaten Kampar sedang mengebut perbaikan jalan lintas tersebut. Selama proses perbaikan, sistem buka tutup arus lalu lintas diberlakukan untuk mengurangi antrian panjang kendaraan yang terjebak macet. Sementara itu, Dirlantas Polda Riau, Kombes Taufik Lukman Nur Hidayat yang turun langsung ke lokasi menghimbau pengguna jalan untuk mengambil jalur alternatif. Gunakanlah rute jalur alternatif atau jalan yang mungkin bisa melintas arah wilayah Sitinjau Laut ya, Lipat Kain, atau dari Padang menuju ke arah Giliranjau, kemudian dari Pekanbaru menuju ke Lipat Kain Kuansing. Ini untuk bisa mengurangi efek daripada kemacetan dan beban dari kendaraan yang akan melintas di sepanjang rute ini yang sedang dilaksanakan perbaikan. Sebelumnya longsor yang terjadi di Jalan Lintas Barat Kabupaten Kampar ini diakibatkan curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut. Dari Kampar Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titi Soeharto meninjau uji coba makan bergizi gratis di SMP Ali Maksum, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Selain untuk mencerdaskan anak bangsa, program Presiden Prabowo ini juga dinilai dapat meningkatkan ekonomi rakyat. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titi Soeharto Sabtu siang mengunjungi SMP Ali Maksum, Mantri Jeron, Yogyakarta. Ia meninjau langsung uji coba makan bergizi gratis yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Ratusan siswa antusias mengikuti kegiatan ini. Program makan bergizi gratis dengan menu olahan ikan serta sayuran ini diharapkan dapat mencerdaskan anak bangsa sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat. Ini merupakan program pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak. Jadi anak-anak kita supaya lebih cerdas lagi, supaya bisa nanti ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas. Jadi ini karena programnya dari Kementerian Kelautan Perikanan, jadi menunya ikan, nasi, ikan sama sayur ya Pak ya. Nilai strategisnya apa? Satu, serapan dari produk mereka itu meningkat, pasti dibeli, ya kan? Kemudian pertumbuhan ekonomi lokal, dan yang kedua itu adalah menjamin peningkatan kualitas gizi bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda. Dalam memperingati Hari Ikan Nasional, pemerintah telah membagikan 200.000 paket dalam uji coba makan bergizi gratis dengan resep lokal. Dari Yogyakarta, Gunato Farhan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait kebijakan pemerintah dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia. Presiden berpesan untuk menjaga persatuan dan kesatuan sebagai rumus keberhasilan suatu bangsa dalam melakukan transformasi perekonomian.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia di kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta, Jumat malam. Dalam arahannya, Presiden menekankan sinergi dan stabilitas sebagai kunci transformasi perekonomian Indonesia. Presiden juga berpesan kepada pengambil kebijakan ekonomi dan keuangan untuk bersatu, menjaga persatuan dan kesatuan sebagai rumus keberhasilan suatu bangsa. Jadi saudara-saudara, saya sangat senang dengan tema ini. Memang inilah kunci daripada kebangkitan suatu bangsa, ya, sinergi, kolaborasi, kerjasama, persatuan, kerukunan. Ini adalah rumus keberhasilan suatu bangsa. Ini adalah hasil dari sejarah. Hanya negara yang elitnya bisa rukun dan bersatu, yang elitnya bisa kerjasama, negara itu akan bangkit. Jadi saya kira kalau sudah temanya seperti ini, tidak perlu saya banyak kasih pengarahan lagi. Karena you are on the right track. Pertemuan tahunan Bank Indonesia merupakan high-level event Bank Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 1969. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Sadusanto, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang berlangsung aman dan kondusif. Presiden mengatakan pelaksanaan pilkada kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia pada 27 November lalu berjalan baik. Presiden berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menjalankan setiap proses tahapan pilkada. Menurut Presiden, pilkada serentak yang berjalan aman dan damai mencerminkan kematangan bangsa Indonesia. Presiden menilai pergantian kepala daerah merupakan hal biasa dan mengimbau kepada para kepala daerah terpilih untuk tidak larut dalam euforia, namun harus cepat bekerja melayani rakyat. Baru saja kita selesai pilkada kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia, puluhan provinsi, ratusan kabupaten kota. Syukur alhamdulillah berjalan dengan tenang, dengan damai. Untuk itu juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Dan ini menandakan terjadi suatu kematangan, terjadi suatu proses pendewasaan dalam bermasyarakat, bernegara, berpolitik. Bahwa pergantian politik, pergantian kepala daerah itu menjadi hal yang biasa. Bahwa kita bisa ganti pemimpin dengan damai melalui kotak suara. Walaupun mungkin kita belum puas, harus kita perbaiki. Benar. Tetapi terjadi menurut pendapat saya dan keyakinan saya suatu proses pendewasaan. Yang menang biasa-biasa saja, jangan euforia. Yang kalah biasa-biasa saja. Yang penting kalau menang bekerja untuk seluruhnya, kalau kalah mendukung yang menang untuk seluruhnya, untuk seluruh rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan subsidi program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil di Istana Kepresidenan Jakarta. Setiap anak dan ibu hamil akan menerima bantuan senilai Rp10.000 per hari untuk meningkatkan kualitas gizi. Dengan rata-rata 3 hingga 4 anak per keluarga, bantuan ini diperkirakan mencapai Rp30.000 per hari atau Rp2,7 juta per bulan.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan buruh melalui berbagai bantuan sosial termasuk PKH dan tunjangan lainnya. Prabowo menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga buruh di masa mendatang. Bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak. Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4. Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal rata-rata bisa Rp30.000 per hari. Ini kalau 1 bulan ini bisa 2,7 juta. Jadi kalau ini semua dengan bantuan bansos dan perlindungan sosial lainnya, termasuk PKH ya, dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh, saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang. Kembali di Sindo Today pemirsa, dan kita akan ikuti informasi berikutnya. Pemerintah memastikan akan mengembangkan kawasan transmigrasi dengan menggandeng lembaga pengelola dana pendidikan dalam menyediakan beasiswa dalam rangkaian program Transmigrasi Patriot. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan kolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP mulai tahun 2025 akan menjaring calon penerima beasiswa untuk tinggal dan mengembangkan wilayah transmigrasi. Bernama Transmigrasi Patriot akan berbasis transmigran yang memiliki keterampilan pengetahuan terbaik. Semangat ini diharapkan akan mendorong pengembangan wilayah transmigrasi dapat lebih baik yang didorong oleh penggerak transmigran yang juga merupakan lulusan LPDP. Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan pengembangan 45 kawasan transmigrasi di luar Pulau Jawa. Beliau juga butuh bantuan dari kementerian lembaga lainnya untuk menyalurkan anak-anak muda berbakat terpilih ini gitu. Nah, kami coba membantu bersinergi dengan LPDP dengan menyediakan lahan transmigrasi untuk kawasan transmigrasi, untuk mereka kembangkan dengan ilmu yang telah mereka peroleh selama mengikuti pendidikan di luar negeri. Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meninjau sejumlah proyek Transit Oriented Development yang terintegrasi dengan stasiun-stasiun komuter lain. Ya, kunjungan dilakukan untuk mengevaluasi proyek hunian vertikal yang fokus pada pengembangan kawasan perkotaan. Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait telah melakukan tinjauan ke sejumlah hunian vertikal yang berkonsep Transit Oriented Development atau TOD di sejumlah stasiun kereta seperti Pondok Cina dan Tanjung Barat. Guna merasakan fasilitas yang tersedia, kedua Menteri Kabinet Merah Putih ini melakukan tinjauan langsung ke dalam unit hunian dan menggunakan KRL Jabodebek melalui stasiun yang menempel dengan hunian. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan saat ini perusahaan BUMN telah mempunyai 9 TOD. Meski demikian, hal tersebut diakui masih kurang cukup karena masih tingginya angka backlog perumahan. Pihaknya memastikan akan terus berkolaborasi utamanya dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyediakan hunian untuk masyarakat.
Terima kasih para mendukung. Kita sudah punya 9 TOD seperti ini. Saya tahu belum cukup, tapi paling nggak niat awalnya sudah berjalan. Perlu ada improvisasi, tetapi saya yakin kalau regulasinya dimudahkan, ini akan sangat memudahkan mimpi Bapak Presiden dan Pak Ara hari ini yang ditugaskan untuk membuat terobosan banyaknya perumahan buat rakyat. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan tinjauan ini dilakukan agar dapat mengetahui permasalahan yang ada pada kawasan hunian yang telah dibangun, hingga menemukan solusi agar masyarakat dapat dengan mudah dan nyaman memiliki hunian. Jadi ada beberapa titik kita mau lihat, kita akan memetakan tadi peluang, masalah, dan kesiapan. Karena banyak tanah negara yang ideal tidak dimaksimalkan dan tidak ditata selama ini. Dan banyak sudah dihuni, bahkan juga kadang kumuh. Nah, tentu kita harus cari solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kedua Menteri Kabinet Merah Putih ini juga melakukan tinjauan ke sejumlah aset lahan milik PT KAI yang berpotensi jadikan hunian untuk masyarakat di sekitar Jabodebek. Pemerintah dipastikan akan kembali menggelar Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas mulai 10 hingga 16 Desember 2024. Ya, pemerintah menargetkan transaksi Harbolnas 2024 akan mencapai sekitar 30 triliun rupiah. Pemerintah dipastikan akan kembali menggelar Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas yang akan digelar mulai 10 hingga 16 Desember 2024. Dalam periode tersebut, pemerintah memastikan akan ada digelar berbagai pesta diskon. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menyebut, tahun ini pihaknya menargetkan nilai transaksi Harbolnas naik sekitar 13 hingga 16% dari nilai transaksi pada 2023. Jika pada 2023 tercatat nilai transaksi mencapai 25,7 triliun rupiah, maka diharapkan nilai transaksi pada Harbolnas 2024 akan mencapai sekitar 30 triliun rupiah. Data yang ada di kita 2019 itu total nilai transaksi terdapat 1 triliun. Dan 2023 kemarin 25,7 triliun. Dan tahun ini akan menjadi tingkatan terakhir dengan 19%. Ini targetnya berapa kalau misalnya? Kira 25,7, tahun akan 13-16%. Pemerintah memastikan dalam Harbolnas tahun ini akan ada beberapa kriteria untuk meningkatkan transaksi masyarakat. Selain diskon pada produk, diskon juga akan berlaku untuk tiket pesawat, rute domestik hingga tempat-tempat wisata nasional. Pemirsa, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM menggenjot pendataan lengkap UMKM di tanah air yang lebih dari 64 juta pelaku usaha. Ya, salah satunya melalui super apps yang juga digunakan untuk mempromosikan para pengguna mikro kecil dan menengah. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Aman Abdurrahman menyebutkan pihaknya tengah menggodok pengembangan super apps atau aplikasi super bertajuk Sapa UMKM menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Langkah ini guna mempercepat penggunaan data tunggal UMKM di tanah air mengenai produk hingga lokasi. Untuk langkah awal, Kementerian UMKM menargetkan 40 juta pelaku UMKM dapat terdaftar guna memperkuat ekosistem wirausaha di tanah air. Bahkan melalui aplikasi yang menggunakan AI ini, pihaknya juga bisa memberikan akses pembiayaan, pelatihan, hingga pemasaran produk UMKM baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, kita memang melihat dengan perkembangan teknologi, kita mendorong akan membentuk namanya super apps, super aplikasi UMKM, yang dimana di dalamnya itu nanti akan menjadi tempat seluruh pengusaha-pengusaha UMKM di Indonesia. Mereka mau mengakses pembiayaan, pelan-pelan kita akan buka di super apps kita. Akses pelatihan, akses marketing, pemasaran, baik itu domestik maupun luar negeri. Lalu juga kita akan membuka ruang kepada seluruh pengusaha-pengusaha di dunia kalau dia mau melihat potensi market, potensi
perusahaan-perusahaan startup ataupun produk-produk UMKM yang mereka datang ke sini. Ya, kita kembali ke tanah air. Pemirsa, menikmati hari libur wajib diisi dengan kegiatan menyenangkan, khususnya bersama sang buah hati. Nah, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebuah perbukitan bak di Swiss menyajikan puluhan domba jinak yang menjadi wisata edukasi bagi anak. Ya, pemirsa, Bogor ini banyak ya destinasi wisata. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke sebuah tempat wisata yang cocok banget dihabiskan bersama keluarga dan juga anak-anak. Karena di sini banyak domba dan kuda yang bisa diajak bermain dengan anak-anak. Tunggu apa lagi, yuk kita langsung main. Setibanya di sini, puluhan domba datang menyapa. Rasanya seperti berada dalam seri animasi yang dipenuhi domba Valais Black Nose nan menggemaskan. Di sini sedikitnya ada 100 domba yang juga dibudidayakan sebagai sarana wisata edukasi. Pengunjung bisa langsung memberi makan domba dengan wortel yang bisa dibeli seharga Rp15.000 per gelas. Tenang saja, semua hewan dalam kondisi sehat, jinak, dan juga tidak berbau. Di sini kita bisa berinteraksi langsung, selain memberi makan juga bisa ngajak ngobrol ataupun ya begini, skinship bersama dengan domba-domba yang ada di sini. Kreativitas si kecil juga tersalurkan dengan belajar memandikan domba yang menggunakan sampo khusus. Tak hanya itu, anak-anak juga bisa berkreasi mempercantik domba dengan beragam hiasan yang disediakan pengelola. Wah, jadi cantik dan lucu sekali kan domba ini? Beragam kegiatan disediakan demi menciptakan wisata edukasi yang menyenangkan sekaligus memperkuat bonding orang tua dan anak. Kita bukan hanya sekedar bermain, kemudian interaktif, memberikan makan, tapi kita ada momen-momen bagaimana cara memeliharanya, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara membersihkannya. Mencoba tantangan baru, anak-anak juga bisa berkeliling menunggangi kuda poni. Di sini pun anak-anak bisa belajar membuat gulali, mewarnai, serta memanah. Di tengah sejuknya suasana pegunungan, berkunjung ke wisata domba memberi pengalaman seru bagi para pengunjung, khususnya anak-anak. Seru. Terus apa yang disuka dari bermain bersama domba? Seperti domba, terus kepitan, bagi-bagi. Kasih makan domba, kasih makan kuda, naikin kuda, merias domba. Merias domba. Iya, bagaimana pengalaman di sini dari Noi-Noi? Senang. Nah, usai berkeliling, pengunjung bisa membeli beragam souvenir domba, lalu menyantap aneka makanan kaya cita rasa dari kedai wisata Bukit Domba, seperti nasi jeruk lidah, nasi iga balado, nasi rawon, dan bakmi chili oil. Makan bertambah seru di dalam rumah kayu, ditemani kuda-kuda ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Angelika D. Evagam dan Eri Nugraha melaporkan. Beraneka ragam layang-layang raksasa 3 dimensi dipamerkan dalam festival layang-layang yang digelar di salah satu hotel di Kuningan, Jawa Barat. Ya, dari sekian banyak layang-layang, ada layang-layang berbentuk naga sepanjang 120 meter yang harus diterbangkan oleh 10 orang. Belasan layang-layang 3 dimensi berukuran raksasa diterbangkan di area terbuka hotel ternama di Kuningan, Jawa Barat Sabtu siang. Festival tersebut diikuti belasan pelayang dari dalam dan luar daerah. Para peserta tampak antusias memamerkan kemampuannya dalam memainkan layang-layang masing-masing. Para tamu hotel yang berasal dari luar negeri pun ikut antusias menyaksikan kemahiran para pelayang. Beraneka ragam bentuk layang-layang, mulai dari burung Garuda, ular naga, kapal finisi, sampai layang-layang tradisional turut disertakan untuk memeriahkan event. Poin dari Bapak Menteri Sandiaga Uno pada saat itu, pesan beliau adalah untuk selalu menjaga budaya lokal. Nah, budaya lokal ini salah satunya dengan mengadakan acara festival layang-layang. Uniknya, meskipun sudah terlatih dalam event serupa, diperlukan kerjasama ekstra dari 10 orang untuk menerbangkan layang-layang berbentuk naga sepanjang 120 meter. Budget yang dikeluarkan pun tidak main-main, dari mulai membeli bahan sampai proses pengerjaan, pemilik harus merogoh kocek sebesar 15 juta rupiah.
Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.